warahmatullahi wabarakatuh. Aduh senang sekali ya, hari ini saya Nanda Desita dan juga Saya Jok Luduk. Saya Joklidik. kita ketemu dalam acara Sahur Time bersama Gus Miftah, teman Teman sahur sahur kamu. kamu. Selamat Ramadan. Luar biasa ibu-ibu pada subuh kali ini ya. Yang depan sahur-sahur, yang belakang sayur. Mohon maaf ibu ya, ini udah kayak meracang yang lewat ya. Yang belakang gimana? sayur. Yang depan gimana? Yang depan sahur. Yang belakang? Sayur. Yang sini semur. Kamu itu nggak terlalu detail mendengarkan beliau-beliau para Makanya, apa? coba apa tadi? Bukan sayur, Apa? Bukan semur. Naon? Mur. Namanya ada yang murtiah di sini. Wah, Aduh. pulang Jakarta namamu. Tahu nih dari Jakarta Timur sama Jakarta Barat. Ya. Jangan lupa pastikan Anda juga bisa menyaksikan Jak TV setiap harinya Betul. selama bulan Ramadan ya Betul. kan. Juga bisa menyaksikan melalui aplikasi atau juga parabola. Tentunya di mana aja? Jak TV dong. Betul. Itu. Kalau masih belum ketemu ya nang TV tetangganya lah Benar. minimal. Dan kalau mau berangkat ke studio Jack TV jangan lupa biar kendaraan tidak macet kita pakai, kita beli bensin. Di mana Bu? Pertamina. Halo dengan Oh, iya. Mbok ya sing kompak ngono lho, heran aku. Gondrong ini. Lho, kompak. Kasus gondrong ini. Seragamnya mau ireng lah is kompak tuh. Oh iya, aku sendiri yang beda ya. Kita Kamu, hei. hitam, musisi hitam. Kamu Kita tuh kayak ya. orang takziah ya kita ya. Iya hitam semua. Ya. Hanya ada janda di antara semuanya di sini ya. Iya. Makanya merah sendiri. Tapi tenang, si janda ini nggak pernah kekurangan pangan. Ya. Ya, kenapa? Karena memang kementerian kita tuh luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Kementerian Koordinator Bidang Bidang Pangan. Swasembada terus. Kamu itu Mbok ya agak malu sedikit sama Iki ibu. loh, bahasa Indonesia Mbok Yai kali dia. Mbok ya, Bahasa mbok ya, Mbok mbok ya. Mbok ya. Mbok ya itu kan paling tidak nasional. Iya. Ibu-ibu yang hadir, ibu-ibu yang datang itu kan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Betul. Makanya begitu masuk studio kelihatan sejuk-sejuk. Masya Allah. Kelihatan sehat-sehat. Sehat, Masya Allah. Kelihatan barokah semua. Masya Allah. Ini ibu-ibu ini sudah 2 bulan loh persiapannya. Sudah 2 bulan. Sudah 2 sampai bulan. nginep-nginep loh di studio Iya, ya kan. makanya. Kamu tanya dulu ndak. Dari mana ibu-ibu? Di sebelah kanan dulu dong. Jakarta Timur kita berikan tepuk tangan. Asik. Luar biasa. Coba kita tanya Jakarta Timurnya di jalan apa? Purwodadi. Luar biasa. Sunter. Ya. Kalau yang sebelah kiri dari mana Bu? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ini loh, Iya, kelihatan iya. harmonis, kelihatan Ini kebalik. ada satu kerukunan, Sinergi. kerukunan Iya. yang luar biasa. Biarpun sini Jakarta Timur, sini Jakarta Jakarta, Barat, Barat. tapi seragamnya selalu Sama. sama. Ini. Oke, yang paling pasti kadang-kadang ya aku tuh lagi galau gitu. Aku tuh kalau galau tuh sebetulnya gimana sih? Kamu nggak usah galau, Aku tuh ngapain? suka update status gitu loh. Kayak misalnya nih ditegor, Mbak Nanda nih gimana sih? Bajunya kurang ini nih. Baper aku. Nah justru Aku update status. Justru status gimana kamu? Aku update status, apa sih kamu dikit-dikit salah gitu. Nah itu aku tersinggung. Kok bisa kamu yang tersinggung? Ngapain? Kenapa Kamu Mas? tersinggung Kenapa? apa? Saya- Ngapain? Saya kira story kamu buat gitu buat aku. Wajah lu kayak wajah Iya, lila diva terus sama gini. Makanya kalau bikin story jangan macem-macem. Terus? Jadi akhirnya, Nanda suka ragu marah sama saya ini. Ah, Salah berarti- saya apa? Nah, berarti hatimu yang salah, yang Tahu. baper kamu. Makanya kamu yang baper, Mas. Kamu Orang tuh aku jadi- update-nya gitu doang ya kan? Kamu jadi laki-laki yang gagah tuh, nggak usah baperan itu. Tahu. Aku nggak kemana-mana kok bawa baper. Lapar. Itu makanan ringan. Makanan ringan. Tapi ngomong-ngomong dah, Iya. ini kan ibu-ibu juga bagaimana untuk menyikapi baperan itu bagaimana? Harus Tapi kayak betul. gimana yang bener. Nah, Jangan dikit-dikit update status. Makanya kalau bikin story itu jangan macem-macem. Istri saya itu kalau bikin story itu nggak Gimana? pernah macem-macem. Gimana? Cuma WK gitu. oh, WK. Iya, Ketawa karena dong. istri saya bisanya nulis WK. Oh ya ampun, ya ampun. Pokoknya nggak boleh baper kita itu. Tapi sebetulnya kira-kira kalau jangan baper tapi gimana sih yang bener tuh loh yang Kalau bener. jangan baper saya nggak tahu. Taunya tuh jangan terong, jangan asem, jangan... Itu sayur.
Oh iya. Yaudah kalau begitu ibu-ibu ya kita tanya ya, kira-kira biar nggak baper tuh lalu jadi bener kayak gimana ibu ya? Kamu mau tanya siapa? Aku nanya ke abah dong. Oh gitu. Iya. Ya ibu-ibu diajak dong biar kita tahu semua. Ya udah kalau begitu yuk bareng-bareng yuk. Langsung saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk siapa ibu? Gus Miftah. Gus Miftah silakan sahur time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al ayah ma ba'd. Para pemirsa Sahur Time Jack TV baik yang di rumah maupun yang di studio yang berbahagia. Hari ini kita berbicara tentang baper. Jangan baper, insya Allah jadi benar. Kira-kira apa yang membuat kamu baper? Saya itu kalau hati saya itu nggak pernah mikirin lain-lain loh, Bah. Yang dipikir apa? Ya biasa-biasa aja itu. Cuma saya itu baper tuh dengan saudara saya sendiri. Lagian kamu aneh, mikir tuh pakai otak nggak pakai hati. Lah ini loh. Hati kok mikir. Iya Mas, saya. yang betul itu. Kenapa? Pakai hati, pakai otak mikir tuh bukan pakai hati. Aku biasanya nggak Ya rendang. karena mikirnya pakai hati, Ya. jadi ya datangnya telat. Dulu drummernya, Dulu drummernya, sekarang pelawaknya. sekarang lawannya. Besok sing telat abahe. Dijamin nggak terima THR. Jadi masalah itu kita sering dapat masalah itu bukan karena orang lain jahat, tapi karena kita terlalu gampang terbawa perasaan. Jadi masalah itu bukan dari eksternal, tapi justru dari internal. Bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Diri sendiri, karena selalu melibatkan perasaan. Orang yang selalu melibatkan perasaan itu karena selalu saja mengukur standar orang lain dengan menggunakan standar dirinya. Kayak kuduning ini, harusnya seperti saya, harusnya seperti saya. Selalu saja kita mengukur nomor sepatu orang lain dengan menggunakan nomor sepatu kita sendiri. Padahal ukurannya beda-beda. Maka yang terjadi kemudian adalah andilau. Apa itu, Bah? Antara dilema dan galau. Iya. Gegana, Artinya, Bah? gelisah, galau, merana. Iya. Ya kamu buat apa? Abai Andilo. Gegana. Kamu apa? Mundas. Apa itu? Mundas. Mumet dase. Kamu apa? CC. Mokel. Apa? Mumet kepalanya. Misalkan gak CC, kayak muka. Bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia. SGPC. Apa? Sego pecel. ENK. Lah, kamu lagi. Enak. Iya. Nah, Allah sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 134 yang dengan ayat ini kita akan belajar bagaimana memanage perasaan sehingga perasaan kita tidak gampang terbawa suasana. Ayatnya apa? Kita akan baca setelah yang satu ini. Kita akan baca setelah kita rasa bareng-bareng di mana ibu-ibu sahur time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu selama Ramadan. Sahur, sahur, ayo kita sahur. Sahur, sahur, ayo kita sahur. This is sahur time.
贵贱有成绩感，得失也会起起有百换。二马一作恶，输赢分两花，界定下回分间输得那么爽。都是三分天下的时代，多少英雄豪迈，但3番回合不分胜负，胜负也会一场空。 Saksikan Kultum Ramadan di Jack TV setiap hari menjelang berbuka puasa bersama saya Kokolim Cerdil, ceramah dengan ilusi, dengan media dan filosofi sulap-sulap yang spektakuler sebagai filosofi dakwah Laksana Sunan Kalijaga yang berdakwah menggunakan media gamelan dan wayang. Hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We found out there were 400 over families in the vicinity of Kuching that are really poor. I cannot accept it that this kind of situation actually happened in the city area. It is just our love for them, no ulterior motive. Sailing through life. Why this Swiss family calls the sea home. Art against exclusion. Red Longo's rise to the top as an outsider in Italy. And salted, savored, and celebrated, the story of Portugal's favorite fish, bacalhau. All this and more coming up on Euromax. Harus bisa berlari, baru disebut menunggang kuda. Kakek, aku ingin dengar dongeng yang bagus. Oh, dongeng yang bagus? Ayo masuk. Apa yang kau lakukan? Tidak ada. Ayo turun. Selamat datang di acara Tao dalam Kaligrafi Tiongkok. Kau murid baru kan? Aku hanya berkata jujur, coba saja kau tak percaya. Kalian harus merasakan roh pelindung kalian. Anggap mereka seperti bagian tubuh kalian. Save her baby with Ra'o. I suddenly feel that, there's a kind of a very strong connection with the sea, the headgear itself. Orang banyak mau, tapi orang membuatnya tidak ada. Walaupun harga dia naik. I do feel certain kind of excitement in the sense that, wow, this is how it feels like to be Kumang. It's mystical. Selamat datang kembali di Bahasa Mandarin Sehari-hari. Kedua klausa memiliki hubungan yang bersifat progresif. Kata 可以 diletakkan di depan kata kerja. 预习这个词我没听懂，您能再讲一遍吗？你说什么？我没听清楚。Apakah semuanya sudah mengerti? Kita belajar bahasa Mandarin setiap hari. Saksikan Kultum Ramadan di Jack TV setiap hari menjelang berbuka puasa bersama saya Kokolim Cerdil, ceramah dengan ilusi, dengan media dan filosofi sulap-sulap yang spektakuler sebagai filosofi dakwah Laksana Sunan Kalijaga yang berdakwah menggunakan media gamelan dan wayang. Hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah penjaga gawang yang berpengalaman.
Sebagai putra mahkota Istana Naga Laut Selatan, sudah sepatutnya aku membantu ayah. Tak melengkapi bulu-bulu yang kurang itu. Entah itu permohonan atau pertanyaan. Kalian pasti dewa pelindung Gunung Heiau. Sahur, sahur, ayo kita sahur. Sahur, sahur, ayo kita sahur. This is sahur time. This is sahur time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu selama Ramadan. Ibu-ibu dari Jakarta Barat ya. Tadi berangkat ke studio jam berapa? Jam 2, jam 3, ada lagi jam berapa? 5:30 kita berikan tepuk tangan ya. Nginep mungkin sepertinya ibu yang belakang ya. 5:30 sudah melewati subuh ya. Bu, subuhnya itu 3:30 Bu ya. Kok bisa berangkat 5:30? Ibu-ibu itu karena jamnya terbiasa hidup di Eropa. Iya, jamnya dibuat jam luar negeri. Iya betul, udah kayak di Madinah selisih 4 jam ya kan. Ibu baik hari ini? Luar biasa, udah pengajian banget ibu-ibu ya. Bu, tadi kesini kan pasti naik apa? Naik bus, naik mobil. Jangan bilang naik beca, ibu ini Jakarta ibu ya. Mohon maaf, ibu tadi beli bensinnya di mana sih? Di Pertamina. Pertamina Energi untuk Negeri, Energizing Indonesia. Coba hari ini semangatnya mana? Bu Ibu! Kurang semangat, sepertinya tadi cuma makan terong doang ya. Ibu-ibu! Berpuasa 11 di bulan Ramadan. Hai Mas Jo, jangan baperan. Kamu ya seharusnya langsung jawab kayak Pagi-pagi beli bubur. Cakep. Setelah beli bubur terus minum jamu. Cakep. Nanda, Ya. kalau boleh aku jujur sebetulnya aku cinta kamu. Coba. Kamu jawab. Kamu Apa? jawab. Ke Bekasi beli lilin. Ke Bekasi beli lilin. Sorry Mas Jo, aku udah ada yang lain. Sorry Mas Jo, aku jaga lilin. Kok gak banter banget. Loh, kok jaga lilin? Beli lilin. Loh itu lo mau jaga lilin kok. Tapi itu. Ke Batam, ayo coba. Ke Batam. Ke Batam beli bunga kamboja. Beli bunga Kamboja, cakep. Mudah-mudahan para jamaah yang jilbabnya hitam semua panjang usia. Amin. Kamu tuh gak cacet kok iso. Maka mancing di kali dapat ikan marlin. Cakep. Cakep. Kalau ada Jak TV kenapa pilih yang lain? Bunga Kamu belum. belum. Bunga melati. Bunga melati. Wangi. Jumlah mboten, Mbak. Ora. Jenengane dhisik. Ulangi. Ayo, Ulangi. bunga melati. Bungi. Bunga sama mau bilang bunga sama melati digabung satu bengi. Beli bunga melati di kota Kediri. Cakep. Jak TV memang semakin di hati. Kalau keluduk nggak bisa buat kayak gitu nggak gajian. Saya bisa Pak, saya bisa. Siapkan. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Minum kopi sambil kayu ditata. Oke. Cakep. Rugi kalau tidak nonton Jak TV, di situ ada Gus Miftah. Amin. Kayunya ditata kan. Asik. Anu. Bisnya 1.000. Asik. Ibu ada yang bisa nggak? Yuk. Ibu ada yang bisa? Kalau ada yang bisa, 100.000 itu Ibu. Iya. Ayo, Bu. Yang ini menyangkut dengan Jak TV. Jak TV, ayo. Ya, coba. Ibu Ada, coba Bu? yang Ada, paling Bu? depan, ayo. Ada Bu? Ayo, Bu. Bu pakai. Wow, Bu. pakai mic, ayo. Pakai mic. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Ayo, bagus Bu. Udah nyala, Bu. Ya. Udah nyala itu Bu. Udah, Bu. Udah kayak di masjid. Udah nyala. Langsung. Udah nyala, yuk. Loh, itu udah nyala. Itu pakai. Itu
Lalu wes murup malah ditekek. Jakarta Timur. Jakarta Timur Pak ini Pak. Itu biasa kalau bapak sudah siap, ibu pergi. Pagi-pagi makan nasi. Cakep. Suami pergi minta ASI. Cakep. Suami pergi minta ASI. Sumpah aku di viral lah. Bu, enggak, maksudnya ibu itu kamu yang terusin. Pagi-pagi makan nasi, suami loh, pergi. kalau pagi-pagi makan nasi nggak apa-apa. Wajar. Bapak minta ASI loh aku. Loh, enggak maksudnya gini loh. Ibu itu masih pantun, belum ada terusannya. Kamu yang lanjutin, Mas. Belum ada terusannya. Coba lagi, Bu. Lanjutan. Pagi-pagi makan nasi. Oke. Yang menjadi pertanyaan, apa sih kena? Bagaimana Bu? Ya, coba Bu. Pagi-pagi makan nasi. Iya, cakep. Jack TV selalu di hati. Gitu dong. Karena ibu Nih, kasih. Ibu, 100.000. mohon ini 100.000 sama saya pesan juga Bu. Bapaknya umur berapa ya Bu ya? Berkah. Baru di Jack TV ada bapak minum ASI. Loh, enggak, karena itu kan 4 sehat 5 sempurna, Pak. Ya, 4 sehat 5 sempurna, mosok yo tuwa, bro. Karena itu bagian dari mencegah stunting. Oh iya. Gizi buruk, Pak. Jangan-jangan suaminya gizi buruk. Masya Allah. Ya udah, ngomong ASI nggak usah baper. Ya. Jadi kalau pengertian baper sendiri itu kan singkatan dari bawa perasaan. Istilah kekinian, istilah gaul yang menggambarkan kondisi seseorang yang terlalu emosional, sensitif, dan selalu memasukkan segala sesuatu ke dalam hati. Lah, cara wong Jawa ki apa ya? Apa-apa dirasa gitu. Gampang perasaan. Iya, jadi apa-apa dimasukkan ke dalam hati. Lah, cara menyikapinya Allah berfirman dalam surat Ali Imran. Caranya adalah wal kadhiminal ghaid wal afina anin nas. Wal kadhiminal ghaid itu artinya adalah orang-orang yang mengendalikan marahnya, mengendalikan murkanya. Wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, contoh baper itu umpamanya adalah marah karena candaan teman. Kadang-kadang kita itu susah ngukurnya ya. Kelihatannya teman dekat, kalau orang Jawa bilang konco kental. Nah, tapi ketika dicandain marah. Yang lebih celaka lagi itu orang, dia suka nyandain orang lain, tapi begitu dicandain, begitu gantian dicandain jadi marah. Ada nggak Bu temen yang seperti itu? Ada. Ciri-cirinya jilbabnya hitam. Ya. Ciri-cirinya jilbabnya hitam, yang bapaknya suka pakai jilbab. Atau kita baper gara-gara kebaikan orang lain. Ada orang lain baik dengan kita, kita merasa wah kayaknya orang ini jatuh cinta sama saya. Betul. Sok perhatian. Kok kayaknya orang ini perhatian banget ya? Jangan-jangan dia jatuh cinta sama saya. Terus gini, ada yang jamaah dari Jakarta Timur, ada yang kok aku disangoni Gus Miftah ya? Kok gege aku karo Gus Miftah piye ngono wae. Orang Jakarta Timur nggak tahu bahasa gege itu apa. Jakarta Timur gege. Jangan-jangan. Oke, bahasa kok gege. Kamu nggak tahu, saudaraku dari Jakarta tak bilang gitu. Ah itu jangan dimakan aku ngono. Ora gelem makan kok. Terus katanya nggak boleh kok. Oh, sayur dimakan. Iya, gitu tak tunjukin. Sayur itu kan kalau bahasa Jawanya jangan. Padahal dia bilang jangan dimakan. Nah itu jangan, kata ini apa? Jangan itu dimakan. Oh, ya nanti gege gitu ya. Iya. Jakarta kok gege gitu loh. Lah orang yang baper itu ciri-cirinya yang pertama, mudah tersinggung. Mudah tersinggung. Sulit menerima kritikan.
Jadi kalau kamu datang telat dikit jangan marah. Oh, mboten bah, salah itu harus menyadari salah. Ya udah push up. Salah kok. Kamu tuh disiplin. Kamu ngajak begadang terus. Gegek kok, Gek. Coba. Ya udah. Kamu tuh selalu telat, malu-maluin. Kamu juga telat kok. Loh, tapi kan saya ngikut kamu. Jadi mudah tersinggung. Jangan-jangan dia ngerasani saya, membicarakan saya. Gek. Kemudian yang lain adalah selalu saja menganggap tindakan orang lain itu seolah-olah menyerang kita. Wah, itu pasti ditujukan kepada saya itu. Setiap hari pekerjaannya melihat update status orang lain. Jadi saya selalu bilang begini, kalau ada orang lain bikin status, kok kamu marah, itu bukan statusnya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Nah, ada teman pengajian bikin status, maunya apa? Statusnya ibu-ibu biasanya apa kalau itu? Ngaji bareng Gus Miftah, satu majelis taklim, kok ndelalah. Apa itu, Mbak? Apa ya, Mbak? Apa yang delalah itu? Delalah itu paling tidak bahasanya itu tiba-tiba. Oh, bukan. Kok delalahnya? Wah, tuh. Kebetulan dia tidak ikut rombongan ke Jak TV. Akhirnya baper. Ada masalah apa ya saya dengan mereka? Kenapa mereka datang kok saya tidak diajak? Ini selalu saja menganggap tindakan orang lain itu merupakan sindiran bagi dirinya sendiri. Orang yang mudah tersinggung, orang yang model-model seperti ini jelas punya penyakit hati. Maka kemudian resepnya dalam surat Ali Imran tadi itu adalah yang pertama dia harus wal kadhiminal ghaid, harus mampu mengendalikan kemarahan dan kemurkaannya. Ya, kalau ada orang bikin status kamu tersinggung, bukan statusnya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Ini rada angel dikandani orang-orang seperti ini. Karena itu tadi, merasa semua tindakan, ucapan orang lain itu ditujukan kepada kita. Lah, biasanya penyakitnya adalah orang seperti ini merasa sok penting. Gak asik Bu ya kalau punya teman sok penting gitu. Ini dulu majelis yang buat saya, sekarang kok ada apa-apa saya gak dikasih tahu. Dasar rebutan nasi. Nah, bagaimana cara kita menyikapi soal baper ini? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan kembali lagi di Sahur Time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu selama Ramadan. Saksikan Sahur Time bersama Gus Miftah setiap hari selama bulan Ramadan pukul 03.30 sampai 04.30 hanya di Jak TV. Sahur Time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu selama Ramadan. Bersama Gus Miftah. Sailing through life. Why this Swiss family calls the sea home. Art against exclusion. Red Longo's rise to the top as an outsider in Italy. And salted, savored, and celebrated, the story of Portugal's favorite fish, bacalhau. All this and more coming up on Euromax. Kumau. Save her baby with Raung. I suddenly feel that
you know, there's a kind of a very strong connection with the sea, the headgear itself. Orang banyak mau, tapi orang membuatnya tidak ada. Walaupun harga dia naik. I do feel certain kind of excitement in the sense that, wow, this is how it feels like to be Kumang. It's mystical. Kamu harus bisa berlari, baru disebut menunggang kuda. Kakek, aku ingin dengar dongeng yang bagus. Oh, dongeng yang bagus. Apa yang kau lakukan? Tidak ada. Ayo turun. Selamat datang di acara Tao dalam kaligrafi Tiongkok. Kau murid baru kan? Aku ini berkata jujur, coba saja kau tak percaya. Kalian harus merasakan roh pelindung kalian. Anggap mereka seperti bagian tubuh kalian. Saksikan Kultum Ramadan di Jack TV setiap hari menjelang berbuka puasa bersama saya Kokolim Cerdil, ceramah dengan ilusi, dengan media dan filosofi sulap-sulap yang spektakuler sebagai filosofi dakwah Laksana Sunan Kalijaga yang berdakwah menggunakan media gamelan dan wayang. Hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah penjaga gawang yang berpengalaman. Sebagai putra mahkota Istana Naga Laut Selatan, sudah sepatutnya aku membantu ayah. Tak melengkapi bulu-bulu yang kurang itu. Entah itu permohonan atau pertanyaan. Kalian pasti dewa pelindung Gunung Heiyu. Save her baby with Raung. I suddenly feel that, you know, there's a kind of a very strong connection with the sea, the headgear itself. Orang banyak mau, tapi orang membuatnya tidak ada. Walaupun harga dia naik. I do feel certain kind of excitement in the sense that, wow, this is how it feels like to be Kumang. It's mystical. We found out there were 400 over families in the vicinity of Kuching that are really poor. I cannot accept it that this kind of situation actually happened in the city area. It is just our love for them, no ulterior motive. Saksikan Kultum Ramadan di Jack TV setiap hari menjelang berbuka puasa bersama saya Kokolim Cerdil, ceramah dengan ilusi, dengan media dan filosofi sulap-sulap yang spektakuler sebagai filosofi dakwah Laksana Sunan Kalijaga yang berdakwah menggunakan media gamelan dan wayang. Hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur kamu selamat Ramadan. Kita lanjutkan soal baper.
Pertanyaannya adalah apa penyebab baper? Nah, baper itu biasanya disebabkan karena apa? Karena cemburu sosial bisa, Pak. Karena bisa jadi cemburu sosial. Ya. Karena mungkin bisa jadi tetangganya dapat ASI dia tidak. Ya. Jadi cemburu kan? Nggih, biasanya ngoten, Mbah. Biasanya. Kalau kita apa itu bilang gitu, oh gek tadi malam. Jadi penyebabnya ini bisa berasal dari trauma masa lalu. Dia punya pengalaman yang tidak asik di masa lalunya. Kemudian ada rasa tidak percaya diri, nggak pede. Merasa lebih rendah dari orang lain, akhirnya terjadi adalah underestimate. Oh. Underestimate. Atau juga ada yang modelnya overconfident. Dong pora. Loh, Gegek kamu nggak dong. Underestimate. Overhead. Overhead itu mobilnya kepanasan. Yang betulnya adalah motocross. Dan yang paling jelas adalah adanya ketidakmampuan mengendalikan emosi. Sehingga emosional. Maka untuk itu, ketika itu terjadi akan ada dampak yang negatif. Akan ada impact. Dampaknya apa? Terlalu baperan, terlalu bawa perasaan, dapat mengganggu interaksi sosial. Pokoknya ibu-ibu lihat, kok kita bikin majelis, bikin arisan, bikin perkumpulan, kok di dalamnya ada yang baper, itu pasti interaksinya terganggu. Okay. Ngomong apa, temannya ngomong apa, merasa menghakimi dirinya. Sebenarnya nggak ada kaitannya, merasa dirinya tersinggung. Sehingga interaksi sosial ini akan terganggu. Bisa juga mengganggu karir dan pekerjaannya. Makanya kalau orang kok mudah tersinggung, ya orang akan susah untuk memberikan kepercayaan kepada dirinya. Tidak hanya itu, tidak hanya karir, tidak hanya interaksi sosial. Ternyata baper itu juga berdampak kepada kesehatan mental healthy. Loh, orang itu kalau cepat marah, tersinggung, emosi itu biasanya cepat tua. Jadi terkikis secara fisik ya, Pak? Usia biologisnya akan lebih tua dibandingkan usia semestinya. Saya itu punya timbangan di rumah itu, timbangan yang bisa nimbang kadar lemak, kemudian kadar otot dan usia biologis. Usia saya itu 44 tahun, tetapi usia biologis saya seperti anak usia 38 tahun. Wah, kalau keluduk ini usiamu berapa? Saya 43, Pak. 43, tapi look like 50 tahun. Usia 43. Jadi ya mek ngantuk. Jadi ya itu tadi, disuruh ngomong bahasa Indonesia jatuhnya gek-gek. Gitu. Karena terlalu tua. Jadi itu akan sangat berpengaruh kepada kesehatan mental, karir, dan lain-lain. Karena selalu saja memikirkan hal-hal yang kecil. Dan suasana hati itu cepat berubah. Maka solusinya adalah memahami bahwa kita itu diciptakan oleh Allah dengan karakter yang berbeda-beda. Sehingga memahami orang lain, oh ya lumrah wong itu berbeda. Nggak harus semuanya sama. Yang sama kan cuma ibu-ibu yang hadir hari ini. Betul. Semuanya pakai kalung imitasi semuanya. Itu kalau mempersiapkan dalam apa itu? Karena itu aksesoris. Karena sebelum mereka tadi berangkat ke Jak TV, mereka mampir ke Kasongan dulu. Pasar Senen, Pak. Ke Pasar Senen. Kasongan biar jauh kan piknik. Masuk Pasar Senen, terlalu dekat, menghina. Mereka tadi itu mau berangkat ke Jak TV itu dari Jakarta Timur ke Sleman ke Bantul dulu gitu. Misalnya pengajian mau minggat. Ini terus ada yang batin. Jakarta Timur sama Jakarta Barat majelisnya itu mana ya gitu. Digoleki ora ono. Tapi bener Pak. Maka yang perlu kita pahami adalah bahwa sebenarnya marah itu manusiawi. Marah itu manusiawi. Tapi kemudian yang bisa kita bikin naik level adalah ketika kita bisa mengendalikan marah. Jadi diempet, Bu. Jadi enaknya hidup itu ternyata ada tahu batasan diri. Lah tahu batasan diri itu ketika kita bisa ngempet. Ngempet itu apa? Menahan diri.
Makanya dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, la yasyadidu bisur'ah. Orang yang hebat itu bukan orang yang selalu menang. Kita jangan berharap selalu unggul dalam kelompok kita. Tapi siapa orang yang hebat itu? Orang yang hebat itu adalah alladzi yamliku nafsahu ngindal ghadabi. Orang yang mampu mengendalikan dirinya di saat dia marah. Ibu, suaminya pulang kemalaman, punya alasan untuk marah. Tapi ibu bisa menahan diri. Begitu suaminya janji pulang jam 10, sampai rumah baru jam 1 malam. Begitu buka pintu, sebenarnya sudah mau marah. Dimper, monggo mas. Itu asik, Itu asik. Jadi kalau punya kesempatan marah tapi bisa menahan, nikmatnya di situ. Sama halnya begini, kenapa orang makan buka puasa itu kok nikmat? Karena dia mampu menahan nafsunya selama seharian penuh. Sebenarnya dia bisa makan, tapi karena ditahan-tahan, akhirnya baru bisa makan di waktu maghrib. Itu rasanya nikmatnya di situ itu. Sama halnya ibu punya kesempatan belanja di mall, tapi kemudian ditahan gak dibelanjakan. Itu nikmat. Karena begitu sudah beli sesuatu, alah ternyata rasanya cuma seperti ini. Ayo, kamu siang-siang puasa pengen minum es dawet. Kelihatannya enak banget. Begitu kita membatalkan dengan minum, yang terjadi apa? Belum tentu ya. Kecewa. Ternyata hanya seperti ini. Jadi orang yang kuat menahan nafsu itu adalah orang yang kuat. Nah, konkretnya seperti apa? Kita akan lanjutkan setelah sesi yang berikut ini. Setelah yang berikut ini kita akan kembali lagi di Sahur Time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu selamat Ramadan. Save her baby with Ra'um. I suddenly feel that, there's a kind of a very strong connection with the sea, the headgear itself. Orang banyak mau, tapi orang membuatnya tidak ada. Walaupun harga dia naik. I do feel certain kind of excitement in the sense that, wow, this is how it feels like to be Kumang. It's mystical. Saksikan Kultum Ramadan di JEK TV setiap hari menjelang berbuka puasa bersama saya Kokolim Cerdil, ceramah dengan ilusi, dengan media dan filosofi sulap-sulap yang spektakuler sebagai filosofi dakwah Laksana Sunan Kalijaga yang berdakwah menggunakan media gamelan dan wayang. Hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.二马一左一，数一轮流华，接地下回分间，数了那么说，多少三分天下的时代，多少英雄豪迈，大战三百回合不分胜负，雄负也或定张龙。We found out there were 400 over families in the vicinity of Kuching that are really poor. I cannot accept it that this kind of situation actually happened in the city area. It is just our love for them, no ulterior motive. Selamat datang kembali di Bahasa Mandarin Sehari-hari. Kedua klausa memiliki hubungan yang bersifat progresif. Kata 可以 diletakkan di depan kata kerja. 预习这个词我没听懂，您能再讲一遍吗？
你说什么？我没听清楚。Apakah semuanya sudah mengerti? Kita belajar bahasa Mandarin setiap hari. Aku adalah penjaga gawang yang berpengalaman. Sebagai putra mahkota Istana Naga Laut Selatan, sudah sepatutnya aku membantu ayah. Melengkapi bulu-bulu yang kurang itu. Entah itu permohonan atau pertanyaan. Kalian pasti Dewa Pelindung Gunung Heiyu. Saksikan Sahur Time bersama Gus Miftah setiap hari selama bulan Ramadan pukul 03.30 sampai 04.30 hanya di JAK TV. Sahur Time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu selama Ramadan. Bersama Gus Miftah. Kamu harus bisa berlari, baru disebut menunggang kuda. Kakek, aku ingin dengar dongeng yang bagus. Oh, dongeng yang bagus. Apa yang kau lakukan? Tidak ada. Ayo turun. Selamat datang di acara Tao dalam Kaligrafi Tiongkok. Kau murid baru kan? Aku hanya berkata jujur, coba saja kau tak percaya. Kalian harus merasakan roh pelindung kalian. Anggap mereka seperti bagian tubuh kalian. Aku adalah penjaga gawang yang berpengalaman. Sebagai putra mahkota Istana Naga Laut Selatan, sudah sepatutnya aku membantu ayah. Melengkapi bulu-bulu yang kurang itu. Entah itu permohonan atau pertanyaan. Kalian pasti Dewa Pelindung Gunung Heiyu. Kamu selama Ramadan. Ada beberapa kiat poin sebagai antisipasi supaya kita jangan gampang baper. Yang pertama adalah tidak semua harus ditanggapi secara emosi. Tidak semuanya harus emosional. Biasa-biasa saja. Slow. Kalau bahasa Malangnya woles. Kan kalau bahasa Malang itu bahasanya dibalik. Woles. Slow Ya. jadi woles. Semuanya dibuat santai saja. Slow, woles. Kemudian apa? Yang perlu kita sadari adalah bahwa menahan amarah itu adalah tanda kedewasaan iman. Itu artinya apa? Kalau kita bisa mengendalikan marah, berarti iman kita bagus. Kok kita nggak bisa mengendalikan marah, berarti iman kita tidak bagus. Nah, tenang itu bisa menyelamatkan kita dari kekecewaan. Karena pasti yang namanya kecewa itu, penyesalan itu pasti di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Ya toh? Ya, tapi kalau sudah... Makanya kenapa kita itu orang Jawa pakai belangkon, bendolnya ini di belakang. Kenapa, Pak? Nah, karena kalau di depan nutupi matamu. Karena kalau di depan ya di belakang ini maksudnya adalah orang gerundel itu pasti biasanya di belakang. Enggak di depan. Nyesal itu pasti di belakang, bukan di depan. Jadi tenang sering
menyelamatkan kita dari penyesalan. Nggih pun suwi-suwi to. Suwi. Niki disawang rambutnya pun putih kabeh kok manuk kontul. Ge ambune ya Allah baunya. Jenengane yo telaten. Telaten apa? Mencium ini loh. Enggak mencium, memang aromanya kayak gitu. Ya biasa, lebih. Itu diletak aja baunya sudah menyebar kemana-mana kok. Ini kalau sampai dilempar ke kolam. Kenapa, Pak? Oh hebat, ikannya mati. Apa itu? Ya gak mungkin mati, gak mungkin mati kayaknya. Kok bisa? Kenapa? Loh, kemarin dia bilang kolamnya gak ada airnya. ini warisan Bah. Hah? Makanya selalu saya pakai identitas. Ini warisan dari Bapak. Oh, Bapak. Ini nggak boleh dijual. Kemarin mau ditawar orang 25 juta. 25 juta, Blangkon sekalian dasi. Ya, mungkin ibu-ibu mau bertanya soal baper ini. Ibu, Ya, dari sebelah mana dulu? Jakarta Timur dulu atau Jakarta Barat dulu? Atau Jakarta Tengah? Ya, oke. Silakan. Itu belum nyala, Bu. Katanya sudah nyala tadi kamu Sudah bilang. nyala. Ya dimatiin sama Bu Asi itu tadi. Oh, Pak Bu Asi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan Gus, nama saya Ibu Risa dari Majelis Taklim Oh, ini mantan dari menteri Jakarta Timur. Ini mantan makasih. menteri sosial. Ibu Risa. Ibu Risma. Oh, Risma. Bu Risma. Jakarta Timurnya mana, Mbak? Jakarta Timur mana? Cilincing. 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 Kamu itu. Ini mau bertanya Gus. Ada Ya, ya, lagi ya. itu daerah Jakarta Timur itu yang panjang banget namanya. Apa? Cilililililitan. Panjang. Cililitan. Ada yang namanya itu bikin orang kesal. Apa? Cicapek itu kan. Cikampek. Ada yang agak bau sedikit bau ada tuh. Apa? Cikopok itu. Kalau kelutuk ini dari Ragunan. Lah aku dulu gembira lokal lah. Ya, Bu Risa. Silakan Bu Risa. Ini mau tanya gimana caranya untuk menasehati anak saya. Kalau dinasehati tuh sukanya tuh baperan gitu loh Gus. Sukanya padahal tuh saya tuh menasehatinya tuh kayaknya sudah lemah lembut gitu loh. Anaknya Laki apa perempuan? Laki-laki. Laki. Umur berapa? Umur berapa? SMK. Wah perlu diperiksakan Bu itu. Kenapa? Lah kalau baper tuh perempuan wajar-wajar. Laki perempuan ini kayak wis gede loh. Maksudnya pemarah gitu loh. Oh iya. Marah. Oh, Jadi ada Terus belum Itu anaknya, ini belum bapaknya. Belum mbahnya. Jadi curhat keluarga lah pokoknya. Terus Gus, amalan apa yang harus saya lakukan supaya bisa melembutkan hati anak saya? Iya sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jawabannya terkait dengan ASI ya. Lu benar. Ada hubungannya itu ya? Oh gitu. Ternyata suasana dan emosional seorang ibu ketika menyusui anak itu sangat berpengaruh dengan kualitas ASI. Maka ketika seorang istri itu, seorang ibu nyusui anak, suami itu harus paham bahwa kondisi ASI itu sangat dipengaruhi oleh emosional seorang ibu. Kalau seorang ibu sedang marah, disampaikan ASI itu menjadi panas. Ketika dikonsumsi oleh anak itu bisa menjadi emosional dan suka marah-marah. Nah, artinya ini jauh hari, besok kalau Bu Risa punya anak lagi, amin. Kita doakan setelah pulang dari sini langsung hamil. Amin. Insya Allah kembar 4. Gitu. Yang 2 modelnya kayak gini. Ini perasaan seorang istri itu harus dijaga. Sehingga supaya hatinya adem, kalau hatinya adem, ini mohon maaf ASI-nya juga adem. Dingin. Nah, pertanyaannya lah sudah terlanjur Gus, anak saya sudah SMK. Ini bagaimana? Yang pertama, kadang-kadang orang tua itu juga tidak boleh berhenti belajar. Supaya bahasa orang tua itu bisa diterima oleh anak. Sering saya sampaikan apa? Anak itu nggak mau nongkrong di rumah, lebih suka nongkrong di kafe, di warung kopi.
Karena merasa apa? Di rumah dia hanya menjadi pendengar. Sementara kalau di tempat nongkrong itu dia equal dengan temannya yang lain. Dia bisa menjadi pendengar, juga bisa menjadi pembicara. Lah kadang-kadang anak itu di rumah hanya menjadi seorang pendengar. Tidak pernah dikasih kesempatan untuk bicara. Kemudian yang selanjutnya adalah kadang-kadang orang tua ini karena kurang ilmu. Nasihat yang diberikan kepada anak dari kecil sampai dewasa nasihatnya sama. Sehingga anak mengatakan itu lagi. Sehingga bosen. Yang terjadi kemudian apa? Mencari tempat yang lain yang dia merasa lebih nyaman. Jadi jangan hanya menyalahkan anak, tapi juga evaluasi bagi orang tua. Kalau kita hanya menyalahkan anak, itu ternyata yang baper tidak hanya anaknya, tapi juga ibunya. Jenenge siapa? Risa. Berarti kategorinya juga ikut baperan. Makanya yang kemudian dilakukan adalah selain kita mendidik dan menasihatinya Mbak Risa, kita juga harus mendoakannya supaya Allah melembutkan hatinya. Jadi harus itu mempengaruhi Bu, di saat emosi aja ngemii anake. Oh, no suar ya. Nak obeng ya. Wah, cilaka mungkin. Ya, saya gini. Ayo. Jakarta Timur. Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat, Timur. Jakarta Barat, Timur terus. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak maju sedikit Bu. Atau berdiri? Berdiri Bu. Jongkok. Jongkok. Oke. Oh, gawedi ya lo gini. Kamu itu melihatmu dari sisi depan aja. Makanya. Lihat dari sisi samping. Kenapa? Lebar. Bu siapa namanya? Ya, Bu, nama siapa? saya Ibu Marsida. Agak dekat mic-nya Bu. Mic-nya agak deketin Bu. Nama saya Ibu Marsida dari Jakarta Barat. Marsida. Ibu Marsida. Tanya Jakarta Baratnya Jakarta mana? Baratnya mana Bu? Jakarta Baratnya mana? Kebon jeruk. Oh, kebun Itu keren. lainnya jeruk nggak ada toh. Lainnya jeruk nggak ada. Ada. Beliau tinggalnya di Jalan Daan Mogot. Kalau Mbak Marsida dari kebun jeruk, saya dari kebun binatang Bu. Jadi flora dan fauna. Apa yang disampaikan Bu Marsida? Ya, saya mau tanya bagaimana agar tidak mudah baper tersinggung melihat postingan di grup WA. Untuk menyikapinya. Ya begitu aja. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marsida. Tadi ya dibuka ya ditutup dewi. Iya. Khotimah kono ditutup. Bagaimana supaya kita tidak tersinggung dengan postingan di WA grup dan lain-lain? Caranya adalah jangan buka WA grup. Iya. Nah, bila perlu HP-nya dijual. Dijual mesti kesenangan ibu-ibu Kayak ya. Abah sering tanya, Ya. Abah sering dikritik, dikomentari orang kenapa nggak pernah sakit hati? Karena komentarnya tidak pernah Abah baca. Ya kurang men gawean itu. Kayak nggak ada kerjaan lain harus membacain komentar satu-satu. Saya itu sampai hari ini jarang buka komentar. Nggak mau saya. Itu bagian dari menjaga emosi. Karena sesabar-sabarnya kita, begitu kita baca komentar, ya akan mudah emosi. Kalau saya bilang, oh Miftah, selesai. Nggak usah kemudian dimasukkan ke dalam hati. Karena orang yang mengkritik kita, belum tentu dia lebih baik dari kita. Orang yang membicarakan kita belum tentu lebih bahagia dibandingkan kita. Bahkan saya kemudian punya prinsip, lebih baik dibenci daripada tidak diperhatikan sama sekali. Jadi jangan biarkan emosi mengatur hidup kita, tapi kita yang harus mengatur emosi. Tenang itu bukan tanda kalah, tapi tanda kita sedang menang melawan diri sendiri. Pokoknya kesimpulannya adalah jangan baper, insya Allah jadi benar. Insya Allah. Kita akhiri dengan membaca niat puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Soma Qadin. An adai. Fardi syahri. Ramadana. Hadihi sanati. Imanan. Wahtisaban. Fardhu lillahi ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk ibu-ibu jemaah dari Jakarta Timur dan juga Jakarta Barat. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk Pertamina Energi untuk Negeri Energizing Indonesia. Dan juga terima kasih untuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Di acara Sahur Time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu selamat Ramadan. Selamat puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alamat anak soleh iku papan bakale mukmin anut syariah yang kihilisane alus sendikane